Sampai berubah total anak-anak, heran aku. Kok iso ngono loh. Cuman baru setahun loh guys. Baru setahun loh. Baru setahun. Ya Allah nak, nah itu papamu ya Allah. That's your father, that's your dad. Sayang ayah. Aduh seneng banget punya ayah kayak gitu, baik banget, nyari duitnya kenceng. Mau ngasih apa aja, kalau gue mau milih ayah ini ya Allah. Disayang tanpa pamrih, tanpa perhitungan duit apapun ya Allah. Punya ayah kayak Ruben enak banget. Ayo Tania deketin itu. Kok anaknya kok bisa beda banget ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sedih loh gue. Aduh. Astagfirullahaladzim Tuhan. Gue sedih banget ya guys ngeliatnya. Kalau punya bapak sebaik Ruben ya, cuman dibilangin segini nih kredit cardnya 3 anak, segini nih uang ini, semua diusahain, dikirimin, dikasih. Itu enak banget punya bapak kayak gitu. Gak perhitungan, gak pelit, gak bikin anak-anak ngerasa berat, ngebatasin uang jajan misalnya. Ini enggak loh. Anak-anak perlunya apa dipenuhin, semuanya dipenuhin. Sedih banget sih Mamski ngeliatnya. Beneran guys. Bentar guys ya. Tunggu bentar. Ruben itu bapak yang bener-bener spesial banget menurut aku ya. Karena semalam tuh baru aku ngobrol sama asisten aku. Kita ngobrolin lah beberapa orang. Ya ada yang juga masih keluarga yang udah pisah ya, yang udah pisah suami istri ya, keluarga sendiri gitu. Aku sama Fuji semalam tuh ngobrol terus sama adikku juga. Saat perpisahan tuh, aku kan perempuan semua di keluarga ya. Ada mantan yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Saat pisah tuh adik-adikku kan punya anak. Aku aja yang gak punya anak ya di keluarga aku. Itu adikku anak cuma 1. Tapi bapaknya tuh gak ada yang ngirim uang sama sekali untuk sekolah, untuk apa, sama sekali. Sama sekali loh. Dan ini morning juga Andra. Dan ini
Dikawal terus anak-anak ini. Sorry guys. Aneh gitu. Aduh Ci, ayo sayangin ayah. Padahal zaman yang waktu mereka nikah itu mereka sayangnya minta ampun loh. Bayangkan ya anak-anak ini. Sedih banget sumpah, sedih saya. Sedih sih. Ini yang sedang diperjuangkan oleh ayah ya. Sedang sangat diperjuangkan oleh ayah. Supaya nggak terjadi hal yang seperti ini nih. Lihat. Ngapain ada orang yang bukan siapa-siapanya ngiter-ngiter di sekitar anak-anak kecil? Ngapain coba? Bukan siapa-siapa, lu ngiter-ngiter di sekitar anak kecil. Pantas nggak kayak begitu? Oke, baby lo juga oke tadi. Biar tahu diri. Biar tahu diri ya. Hah, pantas nggak? Lu siapanya? Lu siapanya? Gue tanya. Lu siapanya? Lu ini siapanya? Lu tuh siapanya anak-anak? Wajar bapaknya pergi ke KPAI ya. Lu siapanya anak-anak? Belaga kayak pahlawan. Lu tuh siapanya anak-anak? Baru setahun lu ada di sono sama emaknya. Ngapain lu menghalangi di antara ayah dengan anak? Gak malu itu keluarganya, gak kasih tahu itu. Itu bukan anak-anak kamu ya. Bukan anak-anak kamu itu. Pahami itu. Ada batasan-batasan yang kita harus jaga. Ada norma-norma dan ada kode etik. Seseorang itu terlalu jauh masuk ke dalam rumah tangga, urusan rumah tangga atau urusan antara bapak dengan ayah, anak dengan bapaknya. You must know that you have to step back, you know, because one day you will have a child of your own. You gotta be a father, right? Would you be happy if that happens to you in the future? Do you think that that's appropriate to do that? To get involved too deep between a father and their daughters? Imagine yourself when you have when you have a child and something happened and a new guy comes in the middle of you and your ex-wife. What would you do? Put yourself in his shoes, man. You know. And for all his family, his brother and his sister, please. We don't wanna see that anymore. We don't want to see that anymore. And be careful, yeah. You guys live in social media. Yeah. We all businessmen. We all do business on social media. We all need netizens. And once netizens are not happy, then there is no business. Don't you ever do that again, ya? Don't you ever do that again. Oke guys, gua mau spill dulu ini ya. Untuk bibir ya sayang. Ya, kita kasih ayat aja, bujar-bujarnya kasih ayat yuk, kasih. Bujar-bujarnya kita kasih ayat.
Kita kasih ayat dulu bujar-bujarnya. Bujar-bujar, ini ayat buat elu ya, biar lu pada sadar ya. Biar lu pada sadar semua. Nih, gua kasih ayat buat elu. Nih. القرآن الكريم الرقية الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Stain. القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان Komen mau, yang mau, komen mau. Komen mau. Ini lip serum. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Mau. الرحمن الرحيم Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena orang yang baru masuk gitu ya, udah bersih semua, udah kayak bayi baru lahir. Jadi seorang mu'alaf itu pastinya bersih seperti bayi. Seperti bayi. Jadi dosa-dosa yang lama itu dihapus. Luar biasa ya. Mamski melihat perjalanan hidup seorang Ruben Onsu. Alhamdulillah mendapat hidayah gitu loh. Setelah sekian belas tahun hidup bergelimang harta, ketenaran, popularitas, diberikan rezeki istri, anak ya, sampai punya 3 anak. Tapi kemudian dalam kehidupannya tuh Mamski lihat juga penuh dengan cobaan, sakit-sakitan, dan bahkan kayak nggak bisa menikmati kekayaannya juga gitu, nggak bisa nikmat gitu kelihatannya, kayak resah, sakit. Kan Mamski berapa kali ketemu ya di acara brownies. Ya, jadi ngelihat gitu perubahannya. Alhamdulillah Ruben mendapatkan hidayah, lalu masuk Islam, dihapuskan semua dosa-dosanya seperti terlahir kembali, reborn. Dan ini Mamski yakin banget apapun bisa dihadapi oleh Ruben. Pasti, Mamski yakin banget. Pasti. Alhamdulillah ya, seneng banget Mamski ngeliatnya. Perubahannya besar banget. Maaf ya Kakak Emma, mau pindah agama pun tetap kita berdosa. Di Islam semua dosanya dihapus. Kamu pindah agama itu kembali seperti mulai riset dari nol. Dari nol. Jadi dia tinggal pembersihan. Seperti itu. Kalau di agama saya ya, kan kamu kan memberitahu opini kamu. Nah, saya juga memberitahukan apa yang saya tahu, begitu. Seperti itu ya. Forum ini kan bukan forum membahas agama, tapi forum ini membahas tentang seorang Ruben Onsu.
dari kacamata seorang teman di entertainment, Emma Waroka, seperti itu. Tidak untuk berdebat dengan Anda, Mbak Rinram ya. Dan juga nggak harus berdebat, tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena di sini seorang Ruben Onsu orang dewasa, bebas kok. Dia bukan siapa-siapa buat kita semua gitu ya. Dia adalah seorang Ruben Onsu gitu, yang mana sedang ada peristiwa menurut saya viralnya ini luar biasa, dan saya bahas di sini ya. Jadi bukan saya berdebat dengan Anda, kita sama-sama penonton ya. Kalau kamu misalnya punya opini, kan kamu punya akun nih, monggo silakan di akun kamu bikin konten, buka live-nya, kamu berbicara di sana, ya. Seperti itu. Saling menghargai, saling ya melihatlah dari sisi kacamata masing-masing, ya Mbak ya. Oke? Karena kalau saya perdebatkan apa yang saya tahu dengan kamu memperdebatkan apa yang kamu tahu, yora nemu toh, mana ada ujungnya, mau beda gimana? Kamu ke utara, saya ke selatan. Mau ketemu di mana sayang? Kita ketemu di warung kopi aja yuk. Bagaimana kita kopi-kopi? Kita minum kopi. Bagaimana? Bagaimana? Ayo, mau nggak mbaknya? Lah ngapain? Wong kita tuh ngebahas. Kamu bilang warna kuning bagus, saya bilang warna oranye bagus. Ya kan? Ya toh. Ya toh, ya nggak mungkin dong saya maksa Mbak. Orange ini loh Mbak, bagus banget Mbak. Yang namanya warna orange tuh ya, warna orange tuh ya kayak gini Mbak. Ini loh bisa dibuat cuci mukamu. Ini orange tuh cantik. Terus kamu bilang, aku suka warna kuning. Aku sukanya kuning Mbak. Kuning itu lebih bagus, lebih begini. Kuning ini untuk peeling mask, ini untuk membersihkan, mengangkat sel-sel kulit mati. Yo podo ae, yo orange, yo kuning, yo berguna untuk muka kita supaya bagus, supaya cantik, bener kan? Gak ada yang perlu diperdebatkan. Yo monggo saya suka oranye, yo monggo saya suka kuning, ngono loh Mbak. Iya toh, lo kalau saling menghargai kan adem kan? Adem toh, enak toh kita tuh uripku enak ngono loh. Sing enak-enak aja Mbak. Usia 51 sayang, sing enak-enak aja Mbak. Sampean yo enak, yo aku yo enak, ngono. Ngerti ora? Kamu tuh enak, saya juga enak. Kamu bilang warna orange yang terbagus, saya bilang warna kuning yang terbagus. Pasti sama gunanya, sama-sama bagus sayang. Sabun Bu, iya nggih sabun. Sopo sing gelem sabun? Sabun muka iki lho, aku juga belum cuci muka ya. Sik yo. Tak cuci muka aku dulu ya. Iya Rani, saya kalah rek. Endi keluntunganku di keluntung. Keluntungan rambutku iki lho, tunggu ya tak ambil ya. Sebentar ya sayang. Loh, keluntunganku endi rek? Keluntung rambutku keluntung. Gitu loh Mbak ya. Nggak ada yang perlu diperdebatkan. Saya itu kan di sini lagi ngomongin tuh Ruben Onsu, yang saya lihat tuh perkembangannya tuh luar biasa. Kan saya udah pernah ketemu bertatap muka waktu acara Brownies. Suamiku aja diundang tuh 2 kali sama aku. Aku dari acara-acara tuh udah mungkin ada 3-4 kali ketemu Ruben di studio. Itu udah kayak apa yo? Gedebong pisang ya. Sampai mikir ya Allah enggak. Wah lewat ini gak selamat ini, gitu dulu tuh. Tanya suamiku, wah gak selamat deh. Wah ini sakit apa ya, sampai ngeri ngelihatnya. Lah kalau sekarang ternyata alhamdulillah Gusti Allah sudah memberikan kesehatan buat Ruben, apa nggak ya happy? Masa nggak happy ngeliat orang sehat say? Yo happy no, ya kan? Gitu loh sayang. Apalagi kita nanya orang jilbab, apalagi sih say? Pingin ayu koyo Mbak piye carane? Iki dicuci muka esek. Yo, sepil suaminya dong Mbak Ida, nggak boleh. Sepil suami kok disepil, gak boleh.
Gak oleh. Sekarang lagi umroh, iya. Iya. Aduh, ini ada yang fitnah loh sayang. Ada yang memfitnah ini. Kita lihat ini. Dibohongi Ruben Onsu. Ini fitnah ini. Yuk kita screenshot dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Erica, jangan sampai saya ada waktu laporin kamu ya ke cyber ya. Ketangkep kamu nanti IP-nya kelihatan. Ya. Sebut nama Ruben Onsu dibohongi Ruben Onsu, itu fitnah ya. Dan itu sudah ITE. Itu ITE. Itu bisa dilaporkan. Kalau gue iseng aja, gue orang gila gitu. Pak, cari Pak polisi. Kamu katanya kamu dari totonya tinggalnya di pedesaan. Kemarin itu kasus sebelum Mamski spill ya. Kemarin tuh ada kasus aku nemenin temanku jadi saksi. Dia dijelek-jelekin di sosmed sama bujer. Wah, mungkin dibayarnya kita mikirnya ya, karena masang foto mukanya temanku, pakai nama tokonya, alamatnya ditaruh di situ, dan beritanya fitnah. Jadi pakai CCTV yang dipotong-potong, bener-bener bujer kasar ini ya, bujer kasar. Kamu tahu nggak? Satu hari polisi bisa nemu posisinya di mana? Di ujung pedesaan di Sumatera. Perempuan. Akhirnya sampai ke sana, tahu nggak kamu? Mengaku dibayar berapa cuma buat bikin konten dengan muka orang, muka dengan nama jelas, cuma dibayar 250.000 ya. Temanku sampai gini, ya ini mah kismin banget, kuismin banget kata temanku yang punya toko berlian gede-gede di Jakarta. Aduh Pak, saya ngelawan orang kismin, udahlah biar aja Tuhan berkati. Temanku orang Katolik, biarlah Tuhan berkati dia. 250.000 buat fitnah orang, gila nggak? Dilakuin loh, dilakoni di ujung Sumatera sana. Buset, gua sampai daerah mana ini Pak? Ini di ujung banget. Kita juga mesti ke sana, mesti naik mobil lagi. Ya Allah, bujur. Aja lu 250 perak mau. Cuma buat typing, posting aja cuma 250.000. Kok bisa gitu loh kalian bikin pekerjaan kayak gitu ya? Susah kali ya hidupnya di sana itu. Susah kali apa hidupnya kayak begitu. Apa itu yang dipegang Mbak Emma? Ini tuh untuk bersihin muka saya, mau? Nih ya. Bentar ya. Parah say, kalau kamu tahu ya kehidupan bujer ini di pelosok mesti naik mobil lagi. Bayangin lu mau nangkep orang yang di pelosok, katanya cewek ya, masih kuliah gitu, kayak anak kuliahan gitulah. Terus dia cuma dibayar 250.000. Bayangkan. Tapi kalau dikasih efek jerah boleh juga sih. Makanya gue bilang kalau ada gila-gilanya gue bisa aja laporin orang yang sukanya memfitnah, bisa. Oke. Gitu say. Nah ini untuk cuci muka ya. Mana sih? Sebentar sayang. Wait. Sabun. Glow Beauty. Mana Glow Beauty-nya? Apa aku ini sayang? Bentar say, gue ini dulu. Apa aku ini cinta mama? Tunggu ya say, bentar ya. Apa Queen? Queen mau lihat anak-anak nih. Anak-anak ini ada Queen nih. Sayang, lihat dulu. Ini Queen nih. Tuh, Queen mau live juga. Ya, Queen mau live juga ya. I love you my love. I love you anaknya mama. I love you anak mama sayang. I love you anak mama sayang. Iya anak mama kesayangan mama. Love you sayang. Namanya Queen. Queenie sayang. Thank you yang udah absen of orange-nya untuk Juwita. Bentar ya, sabun gue kemana sih? Bentar ya say. Bentar.
Sebentar sayangku, sebentar. Mandose. Minta Adinda ya? Alamak. Out of stock lagi nih. Masa sih? Sebentar aku tanya dulu deh. Sian deh kalian. Aku cuci muka dulu aja deh. Love you mom, love you too sayang. Kayaknya belum di restock lagi. Bentar ya sayang. Aku cuci muka dulu ya. Masya Allah. Hah? Ya bagus. Apa? Kan ada piring-piring kotor. Oh iya. Enggak kelihatan sayang. Aku naikin ke atas. Biar suasana lihat juga dong kan. Gak kelihatan, kan gini ke aku. It's okay, kan ini ke atas. Bentar ya say, bentar ya. Aku cuci muka dulu sayang. Mau langsung skincarean aja ya. Ini masih diproses nih untuk sabunnya. Kalian tahu nggak, Mas udah syuting lagi say. Balik lagi ke si Istiqomah Cinta. Alhamdulillah. Ceritanya seru banget. Seru banget ceritanya. Wah, kalian harus nonton. Kalian harus nonton. Kansa, Fatan, ada Ibu Anggun, ada seseorang. Ibu Anggun punya 2 anak. Nih, gue sepil dikit aja, udah itu aja. Dan Ibu Anggun ini yang punya properti se-Asia Pasifik, hotel ya, makanya kaya banget. Kaya banget Ibu Anggun, gila. Kalian harus nonton ya, wajib. Ada bagus banget. Iya bener, udah ketemu anak-anak ya. Sebentar ya sayang. Mana sih? Bentar.